Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut, kuku atau PMK di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta, petugas melakukan vaksinasi massal pada hewan ternak. Setelah penantian 10 tahun, akhirnya ruang bawah tanah Lawang Sewu, Kota Semarang dibuka. Menilik rumah konservasi dan edukasi di Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen untuk menyelamatkan penyu dari kepunahan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kiesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga akibat terjatuh dari arena lintasan skateboard di Gor Sasana Krida, Brebes, Jawa Tengah, seorang pemain skateboard ditemukan tewas. Seorang pemain skateboard ditemukan tewas di pinggir arena lintasan skateboard di Kompleks Gor Sasana Krida Adikarsa, Brebes, Jawa Tengah. Tim Inafis Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat RSUD Brebes. Polisi juga memasang garis batas untuk menutup arena lintasan agar tidak digunakan oleh lainnya. Polisi menduga kematian korban karena terjatuh saat tengah latihan skateboard bersama temannya. Sebelumnya, korban bermain bersama 2 orang temannya. Namun saat kejadian, 2 rekannya tersebut sudah pergi meninggalkan lokasi arena skateboard. Setelah saya dapat informasi bahwa ada penemuan jenazah, kemudian kita cek, menurut keterangan dari saksi yang melihat itu yang mencari rumput, informasinya tadi ada 3 orang yang melaksanakan skateboard, latihan skateboard. Nah, kita lihat lintasnya ini, kemudian hanya sekitar pukul 10. 2 temennya itu pulang, dia mainan sendiri di situ. Tahu-tahu menurut keterangan dari saksi yang melihat itu jatuh. Tetapi untuk kita lihat untuk lintasan skateboard itu sebenarnya sudah nggak layak karena ini sudah rusak, sudah bergelombang. Menurut saya sementara ini untuk lintasan skateboard itu ditutup dulu. Demikian. Pak, dugaan itu terjatuh Pak ya berarti? Terjatuh. Ada luka Pak? Main ya Pak? Saat dia latihan terjatuh. Sementara dugaan korban tewas terjatuh saat latihan ini dikarenakan arena lintasan yang digunakan tidak layak sebagai tempat latihan. Selain bergelombang, lantai lintasan juga berlubang. Untuk sementara waktu, polisi menutup lintasan skateboard untuk latihan para atlet. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mencatat adanya temuan sebanyak 3 ekor hewan ternak sapi yang positif terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Guna mencegah serta mengantisipasi meluasnya kasus penyakit PMK, Dinas Pertanian pun gencar melakukan vaksinasi massal pada ratusan hewan ternak. Sejak sepekan terakhir, Dinas Pertanian dan Pangan melalui bidang peternakan Kulon Progo, Yogyakarta menggencarkan kegiatan vaksinasi massal pada hewan ternak khususnya sapi di sejumlah wilayah. Vaksinasi massal ini dilakukan guna mengantisipasi meluasnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kembali merebak di sejumlah daerah, termasuk DIY sejak beberapa pekan terakhir. Sebanyak 200 vaksin PMK bantuan pemerintah DIY telah didistribusikan ke 200 peternak yang tersebar di 6 kapanewon, baik di sisi selatan barat maupun utara. Vaksinasi periode kedua ini kembali dilakukan menyusul banyaknya temuan kasus hewan ternak yang kembali terjangkit PMK di wilayah DIY, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Di Kulon Progo, Yogyakarta sendiri saat ini tercatat sudah ada sebanyak 3 ekor hewan ternak sapi yang positif PMK, yakni di wilayah Kelurahan Plumbon, Kapanewon Temon, Kulon Progo. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kulon Progo, mengingat PMK dapat dengan cepat menular ke ternak lain, sehingga dapat berpotensi merugikan para peternak. Kita temukan satu kasus di Kapanewon Temon, tepatnya di Desa Plumbon, ya. Jadi terkena PMK sejumlah 3 ekor. Selain vaksinasi, kita mengharapkan peternak untuk menjaga sanitasi kandang dan sedapat mungkin tidak memasukkan ternak baru karena situasinya masih banyak kasus PMK di lapangan. Kami himbau untuk sementara ini tidak memasukkan hewan-hewan baru lagi dari daerah yang tertular. Kemudian untuk sapi-sapi yang ada di kandang mereka kami harapkan untuk divaksinasi. Ini untuk kegiatan pencegahan maraknya penyakit PMK yang jilid 2 ini, Pak. Ya, kekhawatiran itu ada karena daerah-daerah lain dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur itu udah terjangkit penyakit PMK yang kedua kalinya ini. Dampaknya sangat mengkhawatirkan sekali, Pak. Karena kenapa ya? Itu ntar untuk bisa sampai ke kematian, terus kelumpuhan, dan akhirnya petani jadi merugi. Selain melakukan vaksinasi massal, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga mengimbau pada seluruh peternak agar tidak mendatangkan ternak dari luar daerah untuk sementara waktu. Selain itu, peternak juga diminta secara rutin membersihkan kandang dan menjaga kondisi kesehatan hewan ternak masing-masing, termasuk segera melaporkan dan memeriksakan hewan ternaknya yang mengalami gejala PMK. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Setelah penantian 10 tahun, akhirnya ruang bawah tanah Lawang Sewu Kota Semarang dibuka. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang juga sekaligus Ketua Basnas Jawa Tengah mendorong supaya program makan siang bergizi gratis dari pemerintah Presiden Prabowo Gibran melibatkan sumber daya manusia dan unit usaha kecil menengah lokal. Ini dimaksudkan supaya ada perputaran ekonomi yang lebih baik untuk UMKM. Program makan siang bergizi dan gratis yang menjadi salah satu visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut hangat oleh masyarakat. Tidak terkecuali MUI dan Basnas Jawa Tengah, di mana program ini diharapkan dapat menjadikan sumber daya manusia atau SDM bangsa Indonesia lebih baik dan tidak ada stunting, sehingga program Indonesia Emas tahun 2045 benar-benar menjadi kenyataan. Ketua MUI Jawa Tengah yang juga sekaligus Ketua Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji berharap program yang akan dijalankan di awal tahun 2025 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itulah ia mendorong supaya dalam pengadaan makanan yang akan disajikan, pemerintah melibatkan sumber daya manusia dan juga UMKM lokal, sehingga perputaran ekonominya juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Terlebih Basnas Jawa Tengah juga telah melatih sekitar 500 warga sebagai juru masak sehingga diharapkan dapat membantu program ini. Kita informasikan pada Mas Gibran semuanya bahwa Jawa Tengah sudah melatih banyak lebih 500 orang. Tentu untuk Indonesia masih jauh misalnya. Tapi kalau ini ada dukungan bahwa itu akan dipakai, maka kita akan teruskan lagi. Tetapi lepas dari untuk makan siang gratis atau tidak, boga diperlukan. Jadi kita yang terus melakukan pelatihan untuk boga itu memang terus jalan karena boga itu kebutuhan orang, satu hari 3 kali makan mereka. Jadi itu yang gampang mencari duit, cepat mencari duit itu dengan boga itu. Yang kita berikan pelatihan boga. Lepas dari itu dipakai untuk program itu tidak.
Artinya harus didorong untuk menggunakan tenaga lokal, produk-produk lokal, Iya, UMKM ya. Iya, jadi kita jadi tenaga lokal, barang-barang juga di lokal, sehingga begitu maka keuntungan ini dinikmati oleh orang setempat. Program makan siang bergizi gratis sendiri sesuai rencana akan mulai diterapkan di bulan Januari ini dengan anggaran per porsi sebesar Rp10.000. Dengan program makan siang bergizi gratis, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan gizi dan mengalami stunting. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru melalui jalur udara Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang masih terpantau ramai. Rata-rata setiap hari ada 6.000 penumpang. Dari pantauan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, untuk setiap harinya rata-rata ada 6.000 hingga 7.000 penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun mendekati masa akhir libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kini mulai menurun. Dari data pihak bandara, akumulasi penumpang dari tanggal 18 hingga 24 Desember 2024 terdapat 465 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 57.360 orang. Kondisi arus libur Natal dan Tahun Baru melalui jalur udara terpantau masih ramai hingga tanggal 5 Januari 2025. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, ditutup selama 10 tahun sejak tahun 2014, kini ruang bawah tanah bangunan Lawang Sewu, kota Semarang kembali dibuka untuk pengunjung. Dibukanya ruang bawah tanah menjadi magnet baru bagi pengunjung Lawang Sewu. Ruang bawah tanah bangunan Lawang Sewu, kota Semarang kembali dibuka untuk pengunjung. Wisata ruang bawah tanah ini menawarkan pengalaman unik dengan melintasi koridor-koridor bawah tanah yang dipenuhi genangan air, sembari menikmati arsitektur khas kolonial dan mempelajari sejarah dibangunnya ruang bawah tanah tersebut. Sebelum memasuki ruang bawah tanah, pengunjung diwajibkan mengenakan alat pelindung diri atau APD seperti sepatu boot, helm, serta rompi. Pengunjung juga akan didampingi pemandu selama 15 menit menjelajahi ruang bawah tanah. Salah satu pengunjung asal Jakarta, Kenzo, menceritakan sensasi menjelajahi ruang bawah tanah Lawang Sewu. Ia dan keluarganya mengaku ini menjadi pengalaman pertama menjelajahi ruang bawah tanah. Apa aja yang dilihat tadi? Tadi serang, terus ada pipa air, terus ada pintu dari Belanda juga, ada kayak penjara, terus ada penjara jongkok. Ada penjara jongkok. Iya, ada air semua sepanjang jalan. Sepanjang jalan air, terus makin lama atapnya makin turun. Rendah. Seru ya tapi ya? Seru. Ini pengalaman pertama kayak masuk ke ruang bawah tanah atau gimana? Sebelumnya Pertama kali. Pertama kali ya? Nah, Pengen coba lagi nggak? pengen. Sementara itu, Direktur Operasi PT KAI Wisata Wawan Arianto mengatakan, dibukanya ruang bawah tanah Lawang Sewu untuk menjawab rasa penasaran masyarakat selama ini tentang ruang bawah tanah tersebut. Wawan juga mengatakan sejak dibuka, antusias pengunjung ruang bawah tanah cukup tinggi, yakni sekitar 300 hingga 400 pengunjung setiap harinya. Kenapa kami buka sekarang itu bunker di bawah tanah? Itu teman-teman itu kan biasa sering masih suka yang namanya orang Indonesia lah ya. Itu terutama suka yang mistis-mistis. Padahal itu sebenarnya dari sisi safety, dari sisi apapun itu sebenarnya sudah aman, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini orang masih penasaran. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita buka bunker, rata-rata juga sehari paling sepi pun juga sudah di atas 300-400 orang untuk ke sana gitu. Ya, ini supaya teman-teman masyarakat tidak penasaran lagi bahwa kalau ke Lawang Sewu pastinya harus melihat bunker. Keistimewaan bunker sendiri kan orang penasaran ya. Jadi bunker itu dulu apa sih? Orang kan mesti mereka-reka, oh dulu itu adalah tempat tahanan, saya melihat ada tahanan yang berdiri, tahanan jongkok, tahanan apa. Sebenarnya ya dulu kalau di dalam, sekarang ini kan ada air ya, air di dalamnya.
itu sebenarnya kalau zaman dulu itu adalah AC. AC memang di situ dengan bangunan yang sedemikian rupa ada air di dalam itu supaya udaranya sejuk. Bagi Anda yang penasaran untuk mengunjungi ruang bawah tanah Lawang Sewu, Anda bisa segera berkunjung ke Kota Semarang dan menikmati sensasi menjelajahi dan menguak mitos ruang bawah tanah Lawang Sewu. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menilik rumah konservasi dan edukasi di Pantai Kembar Kabupaten Kebumen untuk menyelamatkan penyu dari kepunahan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Memanfaatkan libur panjang sekolah, sebuah sekolah menengah atas atau SMA negeri di Batang, Jawa Tengah melakukan terobosan kreatif untuk melatih siswanya berwirausaha. Salah satunya adalah beternak lebah hingga menghasilkan madu untuk dijual dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Selain itu, para siswa juga membuka praktik terapi sengatan lebah untuk segala macam keluhan penyakit. Pada momen libur sekolah, sejumlah siswa SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang bergiliran untuk memeriksa sarang koloni lebah yang sudah dikonservasi oleh mereka. Ratusan sarang lebah setiap hari diperiksa oleh para kelompok siswa untuk memastikan lebah yang mereka rawat dalam kondisi baik. Selain itu, para siswa juga berkeliling ke sudut-sudut sekolah untuk mencari kawanan lebah yang biasa bersarang secara liar di pohon ataupun atap sekolah. Dari kegiatan ini, para siswa bisa memanen madu puluhan botol setiap bulannya. Madu yang dihasilkan adalah madu klengkeng dan madu kapuk karena habitat lebah ini berasal dari hutan yang mengelilingi sekolah mereka. Dari setiap botolnya, para siswa membandrol seharga Rp150.000 untuk 500 ml dan Rp40.000 untuk 100 ml. Jadi saya ini sudah kelas 12, kebetulan saya belajar itu sudah selama 2 tahun karena di SMA ini ada proyek P5. Nah ini mengangkat yang tema kewirausahaan itu untuk membudidayakan lebah. Nah nanti madunya itu diolah kembali untuk menjadi bahan pangan dan nanti menaikkan value-nya itu. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun untuk belajar. Suka dukanya apa? Banyak sih, kalau misal sukanya itu banyak, termasuk ini hari libur kita berangkat untuk mengobati orang-orang. Terus dari sekolah-sekolah itu banyak yang kunjungan ke SMA Negeri 1 Bandar. Jadi kita banyak kenalan gitu. Kalau misal dukanya pastilah kita mainan lebah itu sering disengat. Tapi itu justru lebih serunya di situ kita semakin kebal. Nah, itu. Kegiatan ini merupakan program sekolah yang sudah dilaksanakan sejak 5 tahun lalu. Program ini terbukti berhasil membina siswa untuk belajar berwirausaha. Selain menghasilkan madu yang bisa dijual, para siswa juga dibimbing untuk menjadi terapis dengan menggunakan sengatan lebah yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Konservasi lebah inilah sebagai indikator terjadinya sekolah sehat. Di sanalah akan terukur. Sehingga kami mengenalkan ke siswa-siswa bagaimana mengkonservasi lebah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, pemanenan, sehingga sampai terproduk madu. Selanjutnya adalah sampai bagaimana lebah itu selain memproduk madu juga bisa digunakan untuk terapi lebah. Adanya program ini, Sekolah SMA Negeri 1 Bandar mendapat predikat sebagai Green School karena berhasil mengkonservasi alam sekitar secara baik. Sekolah ini juga selalu mendapat kunjungan dari berbagai sekolah untuk studi banding. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Kebumen. Prihatin dengan banyaknya warga dan nelayan yang berburu telur penyu untuk dikonsumsi, kini pengelola Pantai Kembar Desa Tambak Mulyo, Kabupaten Kebumen memiliki rumah konservasi dan edukasi penyu yang melibatkan para pemuda daerah sekitar. Tujuannya yaitu agar penyu tidak mudah punah.
Pantai Kembar yang terletak di Desa Tambak Mulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak hanya menyajikan kecantikan wisata alamnya saja, melainkan juga mengajak para pengunjung untuk mencintai dan melindungi keberadaan penyu agar tidak punah. Dibantu para relawan muda, pengunjung bisa belajar banyak tentang penyu di Rumah Konservasi dan Edukasi Penyu. Berbagai jenis penyu ada di rumah konservasi ini, seperti jenis penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Pada Rumah Konservasi dan Edukasi juga dilengkapi dengan rumah untuk penetasan telur penyu. Sebelumnya banyak masyarakat dan nelayan yang tidak paham akan keberadaan penyu dan banyak yang berburu telurnya untuk dikonsumsi. Prihatin melihat kondisi tersebut dan takut penyu akan punah, akhirnya pengelola Pantai Kembar mendirikan Rumah Konservasi dan Edukasi tentang penyu. Kini banyak warga dan nelayan yang sudah paham akan pentingnya keberadaan penyu. Mereka kini saling menjaga dan jika menemukan telur penyu, langsung menyerahkannya ke Rumah Konservasi dan Edukasi. Salah satu relawan rescue penyu, Zahra Asifa, mengatakan tahun 2024 setidaknya ada 2 juta ekor tukik atau anak penyu yang dilepas ke alam oleh masyarakat Desa Tambak Mulyo. Tujuannya adalah supaya bisa mengedukasi para masyarakat. Kenapa kita perlu untuk mengedukasi masyarakat? Tentunya adalah supaya kita bisa menjaga. Karena sejatinya alam ini kan sudah menyediakan apapun untuk kita, untuk manusia. Tinggal bagaimana sih caranya kita bisa membalikan itu ke alam. Terutama penyu. Penyu itu sangat bermanfaat sekali bagi alam ini. Nah, kadang ini para warga sini dulunya itu nggak tahu apa itu penyu. Bahkan ketika menemu telur penyu aja itu dimakan atau dijual dijadiin jamu. Tapi setelah kita edukasi, kita terangkan tentang fungsi penyu itu seperti apa dan sebesar apa sih manfaat penyu bagi kehidupan kita, akhirnya para masyarakat itu mau ikut serta andil dalam berkonservasi dan menjaga lingkungan. Peningkatan sarang penyu yang ditemukan menandakan tingkat kesadaran masyarakat dan nelayan sangat tinggi dalam melindungi ekosistem penyu. Sementara itu, keberadaan Rumah Konservasi dan Edukasi ini diakui sangat bermanfaat bagi pengunjung. Salah satunya Fernando Dwi Saputra yang datang bersama teman sekolahnya asal Gombong di Pantai Kembar, Kebumen. Menurutnya, langkah yang ditempuh dengan mendirikan Rumah Konservasi dan Edukasi sangat tepat agar penyu tidak punah. Lihat penyu juga kan di sana? Kalau penyu lihat. Baru pertama kali lihat penyu? Iya. Gimana dengan adanya penangkaran ini? Ya kalau dari saya sendiri, menurut saya bagus ya Kak, karena adanya penangkaran ini bisa menyanggah penyu yang mulai punah jadi nggak punah gitu. Pendekatan ke masyarakat berbasis ekonomi menjadi andalan untuk mengedukasi masyarakat tentang ekosistem penyu. Saat ini perekonomian warga sekitar pantai mengalami peningkatan. Banyak warga yang membuka warung atau lapak di sekitar pantai yang kini banyak pengunjungnya. Desa Tambak Mulyo juga masuk dalam Geopark Kebumen yang baru saja diakui di kancah internasional. Senot Puji, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.